Halo Halo semuanya. semuanya. Aduh, ini pertanyaannya gampang-gampang susah ini. Awal pertemuannya itu sebenarnya dari sosial media juga. Jadi awalnya itu dari sosial media yang baru di-approve 3 tahun kemudian baru di-approve. Sangat panjang ininya di-approve-nya gitu. Ya, itu juga ada ceritanya sih kenapa bisa di approve-nya itu. Jadi waktu itu ya aku ceritanya lagi patah hati tuh ya, sakit Iya. hati. Pokoknya lagi nangis-nangis deh tentang yang lain gitu. Terus adalah waktu itu lagi bercerita di tempat kakaknya dia. Terus dibilang, udah ngapain sih nangisin cowok, mending sama adikku aja. Terus dibilang, siapa sambil nangis itu, siapa namanya gitu-gitu kan. Disebutlah Agus Wandi. Kayaknya kok kayak nggak kayak nggak asing ini nama gitu kan. Akhirnya aku buka Facebook lah. Pas aku buka Facebook, aku lihat profilnya dia. Kok dia ngajak berteman? Kan kadang kalau di Facebook kan suka ketahuan ya. Maksudnya dia ngajak bertemannya itu kapan gitu. Misalnya 1 hari lalu, 2 hari lalu. Nah pas aku kok 3 tahun lalu waktu itu ya. 3 tahun lalu ternyata si Mas Agus ini nge-add aku, tapi kan aku pikir kan ini om dari mana gitu kan, dia dengan gayanya gitu kan, jadi aku pikir aku nggak tahu itu siapa. Jadi karena kejadian itulah akhirnya ya sudahlah aku terima, tapi ya udah akhirnya berlanjut ke chatting ya. Iya. Berlanjut ke chatting, terus itu pun nggak intens sih, jadi hanya biasa aja sih. Oh ini adiknya Serandri, kebetulan kakaknya dia kepala sekolah di tempat aku kerja dulu. Ya sudah, hanya sampai situ. Kalau pertama ketemunya setelah berapa bulan itu ya, 3 bulan kemudian mungkin dari aku terima pertemanannya dia di Facebook, baru ketemu di gereja. Nah dari situlah, itu pun nggak langsung ini sih, lama ya, lumayan lama. Pertama kali pertama kali ketemu orangnya langsung itu di bulan Februari akhir kalau nggak salah itu, di gereja di Cirebon 2020. Itu prosesnya panjang sih. Kenapa bisa tertarik dari, kan pikiran awalnya emang nggak ada bakal sama dia. Karena waktu itu juga, waktu pas ketemu itu pun maksudnya ada juga dekat yang lain gitu, maksudnya ada dekat yang lain, jadi nggak, kayaknya dia jodohku gitu. Tapi terbersit ada seperti itu, cuman aku pikir nggak jauh lah gitu kan. Yang ternyata juga dia ini adalah teman baiknya kakak iparku, yang ternyata setelah berlanjut chattingan, ternyata dia teman baiknya kakak iparku. Nah, yang bikin tertarik aku nggak tahu sih yang bikin tertarik apa gitu. Gimana ya? Apa ya yang bikin tertarik? Mungkin karena dia salah satunya dia lebih dewasa daripada aku sih. Jadi dia bisa mengontrol emosi gitu, maksudnya untuk sesuatu hal tuh kayak, oh orang ini kan misalnya aku udah pusing masalah kerjaan gitu ya, nah dia bisa menurunkan sedikit kestresan aku gitu, jadi nggak bikin semakin stres lah ibaratnya gitu sih. Terus kan bapak yang satu ini kan rada cool gitu kan, jadi aku pikir ya gitulah. Yang bikin tertarik ya mungkin dia lebih ya dewasa, lalu chemistry-nya dapet lah gitu kan. Lalu yang ketiga itu pekerja keras gitu.
Susah ini jawabnya. Itu salah satunya, mungkin bisa dibilang chemistry-nya dapat satu. Lalu mungkin ya bukan mungkin juga sih, karena aku begitu pertama kali melihat dia itu wah ini sepertinya jodoh saya gitu. Pandangan pertama itu seperti itu, jadi Masa? yakin gitu. Jadi kenapa dia yakin orangnya saat itu? Pertama, aku udah berdoa sama Tuhan. Aku minta sama Tuhan untuk dikasihkan jodohku tahun ini. Memang waktu itu aku mendoakan beberapa nama karena kebetulan ada beberapa nama yang deket. Tapi nggak tahu kenapa yang Tuhan kasih dia. Jadi aku pikir ya sudah, kalau Tuhan sudah ngasih dia pasti itu yang terbaik, gitu aja. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Orangnya rajin. Rajin apa? Lalu dia bisa dibilang pekerja keras, gigih lah dalam bekerja, dalam dalam ya itulah kegigihannya itu yang membuat orang suka sama dia. Gitu. Orang apa kamu? Iya, salah satunya aku. Dia orangnya bertanggung jawab. Terus kalau bahasa Jawanya itu ngemong gitu. Apa namanya ya? Ya bertanggung jawab lah. Terus perhatian. Walaupun mungkin tampilannya kayak serem gitu kan, nggak terlalu banyak ketawa atau gimana. Tapi sebenarnya dia perhatian. Jadi tanpa aku minta pun sebenarnya dia kayak care sama aku gitu. Itu sih yang bikin apa ya, jadinya nyaman gitu. Terus dia orangnya kan adem, maksudnya tidak dengan emosi gitu. Ya sekarang kan bisa dibilang umur sudah lewat ya, jadi mau nggak mau harus kejar target ini. Pokoknya ya kita berusaha untuk maju ke depan. Apapun itu yang terjadi, kita harus yakin siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Asik. Kalau yakin dia orangnya iya gitu kan. Kalaupun misalnya siap atau nggak siap ya maksudnya itu kan fleksibel, tergantung orangnya. Cuman aku yakin kalau misalnya dia yang ngedampingin aku, mungkin aku akan siap mengarungi rumah tangga, ibaratnya begitu. Semangat sekali Bapak. Ini paling semangat nih jawabannya. Kenapa milih tanggal 21 Maret 2021? Jadi ada sejarahnya juga ini kan. Kenapa pilih tanggal itu? Tanggal itu adalah tanggal ya bisa dibilang bagus karena apa? 21 3 kan? 03 3, 21 3. Kalau di jumlah 9. Kenapa 9? Karena tanggal jadian kita 9 Agustus. Gitu. Gitu jadi. Ya karena kan tadinya pokoknya kita pikir cari tanggal yang bagusnya ada 21 terus tahunnya 21 gitu. Pas kebetulan ya udah kenapa nggak di Maret gitu. Emang dia yang iya juga bagus. Itu kalau angkanya dijumlahin semuanya totalnya 9 loh. Oh iya jadi bener aja kayak udah Tuhan tunjukkan untuk memilih tanggal segitu. Walaupun misalnya ya kita pacarannya sebentar. Bahkan awal pacaran itu udah bukan lagi kayak kita sering jalan-jalan atau kemana. Emang udah kayak memikirkan untuk persiapan pernikahan gitu. Jadi dengan waktu yang singkat ini
ya tadi seperti yang Mas Agus bilang ya, apapun itu ya kita tetap maju ke depan gitu. Ibaratnya sih dalam nama Tuhan Yesus aja lah, nggak ada yang mustahil kok kalau kita terus mengandalkan Tuhan. Itu aja. Harapannya untuk hubungan keluarga yang baru ini untuk kedepannya, yaitu kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pasti pertama tetap mengandalkan Tuhan. Terus sayangnya jangan berubah walaupun sudah menikah, walaupun nanti udah punya anak, tetap harus perhatian. Komunikasi juga harus dijaga dan saling terbuka. Paling itu sih untuk harapan ke depan. Yang mau disampaikan yaitu apa ya, jangan mudah marah-marah lah. Jangan dikit-dikit marah. Kalau ada sesuatu kita harus bicarakan baik-baik, harus berdiskusi supaya jangan ada salah pendapat ya, seperti itu. Harus sabar menghadapi, aku terutama juga, aku juga sabar menghadapi kamu. Biar saling mengerti. Ya, terima kasih sudah menemukan aku di sebagian kota, di kota kecil di Jawa Barat. Terus terima kasih untuk semua perhatian, kasih sayang, kesabarannya juga ngadepin aku, karena aku adalah orang yang agak susah untuk dihadapin, tapi kamu berhasil menghadapi aku. Ya, aku berterima kasih dan kita sama-sama jadi versi terbaik dari kita untuk menyenangkan, sama-sama saling menyenangkan lah gitu. Ya, jadi untuk semua audiens yang menyaksikan pernikahan kami di siang hari ini, ya kami mengucapkan banyak terima kasih. Doakan kami untuk kedepannya supaya dapat membina keluarga yang baik. Ya, terima kasih juga mungkin untuk sahabat, keluarga, terus teman-teman terdekat yang sudah sangat membantu pernikahan kami. Kami nggak bisa membalas kalian satu persatu, tapi kiranya berkat Tuhan yang akan membalas kalian semua. Dan mohon maaf jika kami tidak bisa mengundang semuanya untuk hadir dalam pernikahan kami pada siang hari ini, karena terbatasnya kondisi dan tempat dan suasana yang sedang begini juga. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.